Malam itu, di bawah sorotan terang Prudential Center, dunia menyaksikan kelahiran bintang baru dari timur. Seorang prospek tak terkalahkan dari Korea Selatan, Ju Sang-yu, menciptakan debut UFC yang tidak hanya sempurna, tetapi juga menakutkan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia meluluhlantakkan harapan petarung Indonesia lewat KO spektakuler atas JK Saragi, mengirimkan pesan keras kepada divisi ringan, ada ancaman baru, dan ia datang dengan nama Korea dan tangan penuh petir. Saat tidak dibuka di partai pembuka UFC 316, banyak yang masih belum tahu apa yang akan mereka saksikan. Bagi sebagian penonton kasual, nama Ju Sang-yu mungkin belum terukir dalam benak mereka. Tapi bagi para pengamat tajam dan penggemar MMA di Asia, khususnya Korea Selatan, pria berusia 27 tahun ini telah lama digadang-gadang sebagai calon bintang masa depan. Dan malam itu, ia tidak hanya memenuhi ekspektasi tapi menghancurkan. Yo, yang mengantongi rekor profesional 8-0 sebelum memasuki oktagon, tampil meyakinkan dan percaya diri sejak langkah pertama. Mengenakan celana hitam dan membawa bendera Korea di pundaknya, ia masuk ke arena dengan ketenangan khas petarung veteran, bukan pemula. Di sudutnya berdiri sang legenda Chan Sung Jung alias The Korean Zombie, mantan penantang gelar kelas bulu dan inspirasi generasi baru petarung Korea. Keberadaan sang mentor di sana bukan hanya simbol, itu adalah pernyataan. Sementara JK Saragi, pesaing kebanggaan tanah air Indonesia yang juga datang dari program Road to UFC, sebenarnya bukan petarung sembarangan. Ia membawa semangat nasionalisme dan gaya bertarung agresif yang telah membawanya ke panggung global. Tapi sejak bel pembuka berbunyi, keseimbangan kekuatan langsung berpihak pada Yu. Hanya butuh 27 detik-detik yang akan dikenang oleh siapapun yang menyaksikannya secara langsung maupun lewat layar kaca. Saat Saragi mencoba menekan dengan kombinasi tangan kanan, Yu mundur dengan anggun, membaca arah gerak lawan dengan naluri pembunuh yang luar biasa. Kemudian datang pukulan hook kiri yang tajam, cepat dan menghantam seperti palu Thor. Saragi langsung roboh tengkurep, tubuhnya limbung dan tak mampu bangkit, seolah dipaksa tertidur oleh kekuatan yang tak bisa ditawar. Momen itu seperti diambil langsung dari lukisan klasik kekerasan elegan di dalam oktagon. Daniel Cormier, mantan juara 2 divisi dan komentator malam itu, terdengar nyaris tak percaya saat menggambarkan KO tersebut sebagai penghancuran brutal yang mengingatkannya pada KO legendaris Juan Manuel Marquez atas Manny Pacquiao dari sebuah referensi tak sembarangan dalam dunia pertarungan. Bagi Ju Sang-yu, malam itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah pengukuhan identitas, lahirnya figur baru dalam lanskap MMA Asia. Dalam dunia yang kerap dikuasai oleh petarung dari Amerika, Brasil, dan Rusia, kehadiran Yu adalah angin segar yang membawa harapan pada era baru dominasi Asia Timur, meneruskan warisan dari The Korean Zombie dan Do Ho Choi. Yu mengungkapkan bahwa ia telah menanti momen ini sepanjang hidupnya. Dengan napas masih tersengal dan sorot mata tajam usai pertarungan, ia menyatakan tekadnya untuk membuktikan bahwa Korea memiliki petarung yang mampu menembus panggung dunia. Dengan catatan bersih 9-0 yang kini menghiasi rekornya dan sebuah KO sensasional yang tertulis dalam sejarah UFC, pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang kemungkinan kesuksesan Yu, melainkan sejauh mana ia akan melangkah. Pertarungan ini juga memberi pelajaran pahit bagi JK Saragi dan para pendukungnya. Di dunia MMA, 1 detik kelengahan bisa mengubah nasib. Tapi seperti para pejuang sejati lainnya, Saragi mungkin akan bangkit, belajar, dan kembali. Kekalahan ini, betapapun brutalnya, bukan akhir melainkan batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Meski demikian, kelanjutan JK untuk yang kedepannya mungkin masih akan dilihat kembali dari ketertarikan promosi. Dan apapun yang terjadi, JK telah mewakili nama Indonesia di dunia hiburan pertarungan. Ketika keraguan menyelimuti karir seorang petarung, hanya 2 pilihan yang tersisa, menyerah dalam bayang-bayang atau bangkit dan menulis ulang takdir. Di malam UFC 316 yang penuh gemuruh, Kevin Holland memilih jalur yang terakhir dan ia melakukannya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang terlahir untuk panggung besar. Dengan teknik halus dan kekuatan brutal, Holland menumbangkan Vicente Luque melalui kuncian Darke Choke di ronde kedua, mengukir salah satu kemenangan terpenting dalam karier divisi kelas welternya. Holland bukan orang baru di dunia gemuruh oktagon. Ia telah menjadi wajah yang familiar, yang keras kepala, cerewet, flamboyan, dan yang terpenting, petarung sejati.
Namun, setelah sempat terperosok dalam 2 kekalahan berturut-turut, banyak yang bertanya, apakah Trailblazer mulai kehilangan arah? Momen kebangkitannya sempat datang pada bulan Maret, lalu saat ia menaklukkan Gunnar Nelson di UFC London melalui keputusan mutlak, tetapi malam ini di New Jersey, dunia melihat kebangkitan yang sebenarnya versi Kevin Holland yang lebih tajam, lebih tenang, dan lebih mematikan. Di hadapannya berdiri sosok tangguh yang berbahaya, Vicente Luque. Petarung berdarah Brasil Amerika ini dikenal tak kenal mundur, bahkan dalam pertarungan berdarah dan brutal. Baru pada bulan Desember lalu, ia menumbangkan tembak Gorimbo dengan penyelesaian cepat di ronde pertama, sebuah penegasan bahwa ia masih menjadi ancaman nyata di divisi kelas welter. Namun malam itu Luque bukanlah singa yang berburu. Ia justru menjadi mangsa dari seekor serigala yang telah menahan lapar terlalu lama. Pertarungan dimulai dengan tempo tinggi. Holland yang memiliki jangkauan lebih panjang dan striking unik mulai mengukur jarak, namun ia tak menunggu lama untuk melancarkan serangan. Sebuah sikutan kanan tajam menghantam sisi kepala Luque dengan presisi dan kekuatan mematikan, menciptakan hematoma besar yang menggantung di atas telinga kiri sang lawan seperti ancaman waktu. Darah mulai mengalir. Keraguan mulai terlihat di wajah Luque. Masuk ke ronde kedua, Holland mulai mengambil alih dengan penuh kendali. Ia mengatur ritme, memilih momen, dan menari di antara bayang-bayang bahaya seperti maestro. Dalam pertukaran cepat di tengah oktagon, Holland melakukan transisi yang nyaris tanpa celah ke posisi dominan, menyapu tubuh Luque dan mengunci lehernya. Lalu datanglah Darce et Choke, kuncian khas yang dikenal sebagai penanda teknis grappling tingkat tinggi, dan Luque, petarung yang dikenal tak mudah menyerah, terpaksa menepuk. Itu adalah pertunjukan kelas dunia. Kemenangan ini tidak hanya memperbaiki catatan Holland, ini adalah pernyataan, ini adalah kebangkitan. Ini adalah bab baru dalam perjalanan seorang petarung yang tak pernah berhenti berbicara, tetapi malam ini ia membiarkan tangannya yang berbicara paling keras. Dan seolah belum cukup, Holland langsung mengincar target berikutnya. Dalam wawancara pasca pertarungan, ia secara terbuka menyebut nama Colby Covington, mantan juara interim yang dikenal karena gaya bertarung bergaya gulat tekanan tinggi dan persona yang kontroversial. Tantangan itu bukan sekadar gertakan, itu adalah langkah strategis yang menandakan bahwa Holland tidak ingin sekedar berada di radar, namun ingin menjadi pusatnya. Dengan kemenangan atas Luque di UFC 316, Kevin Holland menulis ulang narasi yang selama ini membayangi langkahnya. Ia bukan hanya petarung penuh warna atau entertainer belaka. Ia adalah ancaman nyata di divisi welter, dan kini seluruh dunia harus memperhatikannya. Di bawah sorotan lampu terang Prudential Center yang bergetar oleh euforia penggemar, dua kutub kekuatan di divisi bantam UFC bertemu kembali. Ini bukan sekadar laga ulang, ini adalah babak kedua dari sebuah saga yang belum selesai. Di satu sudut, sang juara bertahan yang tak kenal lelah, Merab Dvalishvili, petarung asal Georgia yang terus menanjak bak mesin perang tanpa rem. Di sisi lain, sang mantan raja Sean Suga O'Malley datang dengan janji kebangkitan dan versi baru dirinya. Tapi pada malam besar UFC 316, hanya satu cerita yang berhasil ditulis ulang, kisah dominasi total Dvalishvili. Pertarungan dimulai dengan nada tinggi. O'Malley mencoba mengubah alur sejarah dengan bergerak maju agresif, langsung menggebrak dengan tendangan berputar yang menjadi ciri khasnya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi pria yang sama yang kehilangan sabuk emasnya tahun lalu. Tapi Dvalishvili seperti biasanya bukanlah lawan yang mudah dibentuk. Sang juara membalas dengan tipu daya, jab cepat, dan tekanan yang konstan. Ia memaksa O'Malley berputar, mencari ruang di dalam kandang, tapi ruang itu tak pernah benar-benar ada. Dalam waktu singkat, pertukaran sengit terjadi. Jab bersih dari O'Malley memang sempat mendarat, tapi Merab membalasnya dengan kombinasi brutal dan hook kiri yang mengguncang. Sebuah pukulan telak membuat O'Malley tersandung ke pagar, dan meski berhasil bangkit, sang mantan juara mulai terlihat goyah. Dvalishvili tidak membuang waktu, takedown pertamanya sukses, dan dari atas ia melepaskan rangkaian serangan siku yang kasar dan menyakitkan. Ronde pertama menjadi milik Merab dengan cara yang tak terbantahkan. Masuk ronde kedua, semangat O'Malley belum padam. Ia mengambil kendali tengah oktagon, mencoba mengatur jarak dan menekan sang juara. Tapi Dvalishvili tetap setia pada formula andalannya.
tekanan tanpa henti, dan variasi serangan yang merusak. Meskipun O'Malley berhasil mendaratkan beberapa pukulan signifikan, sang juara menjawab dengan kombinasi balasan yang lebih ganas, termasuk serangan ke tubuh dan upaya takedown yang terus-menerus. Bahkan saat takedown gagal, ritme Merab tak tergoyahkan. Ia adalah badai yang tak bisa dihentikan, dan O'Malley hanya bisa bertahan di tengah gempuran. Ronde ketiga menjadi penentu, atau lebih tepatnya, penyempurna. Dvalishvili kini dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan mengangkat O'Malley dan membantingnya keras ke kanvas seperti membanting semua harapan sang lawan untuk merebut kembali tahtanya. Dari posisi atas, ia mengontrol penuh, menekan dengan siku, pukulan pendek, dan ground control yang solid. O'Malley mencoba mencari ruang, mencoba bangkit, tapi Dvalishvili terus menempel seperti bayangan. Setiap celah yang diberikan langsung dimanfaatkan dengan efisien. Ketika O'Malley sempat berdiri, Merab menjatuhkannya lagi dan lagi. Dengan sisa waktu tinggal 1 menit, Dvalishvili mengunci posisi terbaiknya malam itu, sebuah kuncian rapat dan dalam yang tak memberikan jalan keluar. O'Malley mencoba bertahan, tapi tekanan terlalu kuat. Dan akhirnya ketukan itu datang, simbol universal kekalahan dalam dunia MMA. Sabuk emas tidak berpindah malam itu. Sebaliknya, ia semakin erat melekat di pinggang sang raja dari Georgia. Kemenangan ini bukan sekadar pertahanan gelar kedua bagi Merab Dvalishvili. Ini adalah pernyataan keras bahwa ia bukan hanya juara bertahan, ia adalah kekuatan dominan, sosok yang kini menghuni puncak divisi dengan otoritas mutlak. Ia telah mengalahkan Sean O'Malley 2 kali dengan gaya yang berbeda, namun dengan hasil yang sama, kemenangan yang tak terbantahkan. Bagi O'Malley, malam itu adalah cermin kenyataan. Versi baru dirinya, seberapapun berkembang, belum mampu menandingi kekuatan mesin taktis bernama Merab. Namun, sebagai petarung muda dengan karisma dan potensi besar, jalan O'Malley masih panjang. Tapi malam ini panggung menjadi milik Merab Dvalishvili, petarung yang tidak dijanjikan apapun dalam karirnya, namun membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa menumbangkan gemerlap popularitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.